tes. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang kembali di doa pagi Asal Kasih. Sebentar lagi kita mau sama-sama mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan beri lagi buat kami. Hari yang baru yang kembali boleh kami nikmati. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami melakukan setiap tugas pekerjaan kami untuk hari ini. Terlebih dahulu kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mencari hadirat Tuhan. Pimpin ibadah doa pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami undang Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, baik di tempat ini, baik pun Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami hanya mau meninggikan nama Engkau. Berkati juga kami setiap yang bertugas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Telah lahir,
Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu
Ya, Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi pada hari ini. Kepada seluruh jemaat dimanapun berada, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh beribadah secara online melalui YouTube dan Instagram. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau kesempatan yang baik ini Tuhan kami boleh datang, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan dan kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu boleh menyertai. Engkau pimpin Tuhan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pimpinan Persekutuan Doa Adalah Kasih untuk bisa membagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bacaan kita sampai di 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 yang membicarakan tiga orang pemimpin di dalam kerajaan Israel ya. Yang pertama adalah Elah. Elah ini merupakan anak Besea. Kalau kita mendengar atau kita sudah tahu tentang Besea, hari kemarin kita sudah belajar apa dan bagaimana tentang Besea. Nah, Elah merupakan anak Besea yang memimpin bangsa atau memimpin kerajaan hanya 2 tahun saja. Nah, karena memimpin 2 tahun, maka dia tidak tahu bagaimana menjalankan takhta dengan yang baik. Pada waktu menjalankan kepemimpinannya, seorang panglima pasukan kereta yang bernama Zimri, ini menggulingkan takhta dan membunuh Elah dalam keadaan mabuk. Itu Bapak Ibu bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Sehingga kerajaannya jatuh ke orang lain. Kenapa kok jatuh? Nah, Tuhan menghabiskan keturunan Besea sesuai firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yehu. Dikatakan bahwa Allah akan membinasakan keturunan Besea. Alasannya karena Elah mengajak seluruh bangsa Israel berpaling dari Tuhan untuk menyembah kepada berhala. Dan ini menyebabkan hati Tuhan menjadi sakit. Yang kedua adalah Zimri. Zimri ini adalah orang yang membunuh Elah. Ya. Zimri adalah orang yang membunuh Elah, seorang panglima yang mendeklarasikan diri menjadi raja yang tidak mempunyai pendukung yang cukup kuat. Ya. Kenapa? Karena orang Israel ingin membunuh dia, karena dia telah membunuh rajanya, yaitu Elah. Ya. Pemerintahannya bertahan selama 7 hari. Seluruh rakyat mengangkat panglima tentara Elah, yaitu Omri. Karena terdesak, Zimri di sini bersembunyi dengan membakar kota atau membakar benteng sehingga dia turut terbakar. Zimri mati karena Tuhan menghukum dia oleh sebab dosa-dosa yang begitu berat. Tangan Tuhan ada di balik semua peristiwa untuk mendatangkan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera pada waktunya. Yang ketiga, kita belajar mengenai Omri. Omri merupakan panglima perang Raja Elah yang memimpin Israel untuk mengalahkan Zimri. Kenapa? Karena Omri tahu bahwa Elah dibunuh oleh Zimri, sehingga Omri membunuh Zimri. Itu di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat ke-31. Setelah menaklukkan Zimri, maka kerajaan ini menjadi pecah, menjadi 2. Yang pertama adalah kerajaan yang mengikuti Omri sebagai pimpinannya. Sebagian lagi mengikuti seseorang yang bernama Tibni. Kekuatan pengikut Omri itu lebih besar, ya, dan mempertahankan tahtanya sebagai raja Israel dengan keahlian yang baik. Nah,
Karena Omri merupakan panglimanya Elah, dia tahu mengenai strategi untuk berperang, maka Omri memutuskan untuk menjadi raja. Dan kekuatannya menjadi besar sebagai penerus tahtanya. Dia membeli Samaria, di mana Samaria ini merupakan tempat yang cukup strategis secara ekonomi karena dilalui oleh jalur perdagangan. Kemudian Omri ini memindahkan pusat pemerintahannya ke Samaria untuk menguatkan ekonomi Israel. Kita tahu bahwa untuk bisa menjadi kota atau menjadi negara yang kuat di dalam perdagangan, maka harus ada jalur, ya, jalur untuk melakukan perdagangan. Selain stabilitas ekonomi, baik Omri, Ahab yang merupakan keturunan selanjutnya berhasil mempertahankan daerah Israel dari serangan musuh. Mereka berhasil secara ekonomi dan politik, masih ditambah lagi dengan adanya stabilitas agama, di mana rakyat diizinkan untuk menyembah apapun yang mereka mau. Beberapa relasi yang ada pada zamannya Omri ini menjadikan hal yang luar biasa di dalam kerajaannya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana 3 orang pemimpin ini. Apakah pemimpin ini bisa memimpin? Kita tahu bahwa kepemimpinannya di sini kita belajar yang pertama adalah Besea. Besea ini merupakan anak Ahia. Dia memerintah selama 24 tahun. Nah, sifatnya adalah luar biasa jahat. Ya. Kemudian Ela, anak Besea, itu cuman memerintah selama 2 tahun. Mempunyai sifat yang jahat pula. Omri, panglima perang, selama 12 tahun. Ya. Kemudian Ahab, anak Omri, selama 22 tahun. Nah, semua pemimpin-pemimpin ini adalah pemimpin yang jahat di mata Tuhan. Alasannya karena apa? Karena banyak raja yang menguasai saat itu adalah raja yang mengajak rakyatnya untuk berbuat jahat, yaitu menyembah kepada berhala. Sebagai seorang pemimpin yang baik, maka raja atau pimpinan itu harus bisa mengarahkan warganya atau bangsanya kepada suatu hal yang baik. Beberapa riset atau beberapa penelitian atau beberapa orang yang mengatakan di dalam dunia bisnis atau di dalam kepemimpinan, saya mencatat ada 10 hal. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus memiliki sikap jujur. Nah, jujur itu sangat penting. Itu sebagai seorang pemimpin. Pada waktu seorang pemimpin ini mempunyai sikap jujur, apapun yang dilakukan dia harus berbuat yang adil. Yang kedua, bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Seorang pemimpin untuk bisa dihormati sebagai pemimpin, maka dia harus bisa berkomunikasi. Yang ketiga, harus bersikap adil. Nah, dia tidak bisa membeda-bedakan mana yang baik, mana yang buruk, tetapi dia harus bersikap adil. Mana yang kaya, mana yang miskin, itu semua harus bersifat adil sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut harus mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Yang kelima, mampu dengan tim untuk bekerja dengan baik. Kita melihat banyak para pemimpin di dalam perusahaan pasti bekerja dengan tim. Tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Tanpa tim, pimpinan tidak bisa apa-apa. Nah, seorang pemimpin harus bisa bekerja secara tim. Yang keenam, seorang pemimpin harus percaya diri. Seorang pemimpin harus percaya diri. Tidak bisa tidak percaya diri. Karena dia memimpin, maka dia harus memberikan dirinya untuk memberikan keyakinan bahwa kekuasaannya itu harus bisa dilaksanakan dengan baik, dengan adil, dengan bijaksana. Nah, itu ada percaya diri. Kemudian, seorang pemimpin harus memahami kondisi apapun yang terjadi. Seorang pemimpin yang baik, nah, dia harus bisa mengetahui kondisi.
Nah, pada saat ini, pada zaman sekarang ini atau masa sekarang ini, kita merasakan adanya pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya. Seorang pemimpin harus bisa membawa bangsa atau negaranya dalam kondisi apapun. Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja atau kondisi yang kurang baik, itu yang harus dilakukan. Demikian juga kalau kita mendengar atau kita sudah banyak membaca, banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang mengalami kolaps atau gugur atau tidak bisa melaksanakan kegiatannya. Kenapa? Karena pemimpin harus bisa memahami kondisinya, bagaimana dan apa yang harus dilakukannya. Yang kedelapan, pemimpin itu harus bisa menginspirasi apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Seorang pemimpin diperlukan adanya inspirasi. Dalam masa pandemi ini kita melihat banyak orang-orang yang sudah mempunyai inspirasi untuk tetap survival, tetap bertahan. Dengan cara apa? Dengan mempertahankan diri, misalnya dalam usaha kecil-kecilan, atau dia harus survive dalam keadaan apapun. Nah, dia membentuk kreativitas, itu merupakan inspirasi. Ya, kalau saya sebagai di dalam dunia pendidikan, nah, inspirasinya itu harus bagaimana untuk pendidikan itu tetap berjalan. Maka dilakukan dengan cara pembelajaran secara online. Demikian juga pada beberapa tempat-tempat ibadah. Nah, itu memberikan inspirasi kepada para pemimpin untuk menyampaikan bahwa firman Tuhan itu harus tetap dilaksanakan. Maka pemimpin harus mempunyai inspirasi untuk menyampaikan firman Tuhan itu dengan baik. Dengan cara apa? Melakukan secara online. Seperti persekutuan doa Allah adalah kasih. Ini adalah sesuatu inspirasi untuk menjadikan para jemaatnya bisa menerima firman Tuhan secara online, bukan secara onsite. Kalau akhir-akhir ini dalam beberapa bulan ini persekutuan doa ini melakukan secara onsite, itu adalah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama berbakti. Yang kesembilan, seorang pemimpin itu harus bersikap kreatif. Kreatif itu sangat dipentingkan. Ya. Kemudian yang ke-10, pemimpin harus mempunyai manajemen waktu yang baik. Dia harus bisa mengatur kapan dan bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Nah, itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Apakah pemimpin secara duniawi atau sekuler itu tetap melakukan. Terlebih pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kerohanian, di dalam ibadah-ibadah kita. Seorang pemimpin harus dituntut. Nah, jangan seperti pemimpin yang ada pada waktu kita baca, seperti Ela, seperti Simri, seperti Omri, bahkan Ahab. Itu bukan seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin bisa mengajak warganya untuk bisa berbuat, melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, mengajak para jemaat untuk bisa mendekatkan diri. Pemimpin harus bisa mengajak masyarakat atau warganya untuk berbakti kepada Tuhan. Itu seorang pemimpin yang baik. Nah, bagaimana pemimpin itu bisa memberikan teladan? Saya membagi menjadi 2 pelajaran hari ini adalah 1, pemimpin itu harus bersifat integritas. Integritas di sini merupakan karakter pribadi yang melekat pada seseorang. Karakter berintegritas. Banyak orang mengatakan, apa sih integritas? Integritas adalah suatu kegiatan atau keadaan di mana seseorang ini mampu untuk melaksanakannya. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, berintegritas. Nah, dikatakan memiliki karakter yang melekat. Dalam bentuk apa? Yang pertama, dalam bentuk komitmen dan loyalitas. Bapak Ibu kekasih di dalam Kristus, kita tahu, kita melihat bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai komitmen dan loyalitas. Maaf kalau saya memberikan contoh. Tante Erna, saya mengenal Tante Erna ini adalah sudah lama, pada waktu saya masih anak-anak mengenal Tante Erna. Tante Erna ini berkomitmen untuk melayani Tuhan sampai dengan usia sekarang. Saya mengenal Tante Erna sudah lama. Ya.
Memang saya ibadahnya di GPPS Jalan Sulawesi, itu dulu. Tetapi saya mengenal pribadinya, itu mempunyai komitmen dan loyalitas. Nah, kita melihat contoh, Tante Erna ini adalah yang berintegritas, mempunyai komitmen dan loyalitas. Nah, seorang pemimpin itu harus mempunyai komitmen yang baik, komitmen yang loyalitas. Kalau dikatakan komitmen, berarti dia harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Loyalitas itu adalah melakukan yang tidak mengenal adanya waktu, uang, atau keuangan, dan mengenal tenaga. Semua dilakukan untuk sebagai seorang pemimpin yang baik, berintegritas. Yang kedua, berintegritas itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah apa yang menjadi tugasnya itu yang harus dilakukan. Mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Nah, itu seorang pemimpin yang baik. Apapun kegiatan yang dilakukan bawahan, mungkin ada kesalahan. Nah, pemimpin harus bisa mempertanggungjawabkan atas tugas yang diberikan. Nah, itu yang bertanggung jawab. Pemimpin dapat dipercaya. Nah, seorang pemimpin pasti dapat dipercaya. Kalau pemimpin yang dapat dipercaya, maka pemimpin itu menjadi orang yang benar-benar diikuti oleh banyak orang. Dapat dipercaya. Pemimpin juga harus mempunyai konsistensi. Konsisten. Apa dan bagaimana konsisten? Melakukan secara terus-menerus. Nah, seperti doa pagi ini dilakukan secara terus-menerus. Dari jam sekian sampai jam sekian, secara terus-menerus. Apapun yang terjadi itu tetap konsisten. Kemudian ada penguasaan dan mendisiplinkan diri. Menguasai dan mendisiplinkan diri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita memiliki integritas? Kita menguasai dan mendisiplinkan diri. Kalau boleh saya katakan, saya juga masih belajar ya, mendisiplinkan diri. Saya akan selalu berusaha untuk mengikuti setiap ibadah pada doa pagi. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa doa pagi itu mendatangkan berkat. Amin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasakan mendisiplinkan diri, mengikuti doa pagi, akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Mendisiplinkan diri dengan jam-jam ibadah yang sudah diatur, itu juga mendisiplinkan diri. Terlebih Tuhan kepingin kita mendisiplinkan diri dalam apa? Dalam pembacaan firman Tuhan. Setiap hari kita baca firman Tuhan, berapa pasal itu tergantung kita. Asalkan kita mau mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan, itu disiplin. Kemudian untuk menjadi integritas, satu lagi adalah berkualitas. Nah, kita harus punya mutu. Mutu kita apa? Seseorang yang memiliki mutu berarti seseorang tersebut bisa memberikan rasa, memberikan pengaruh kepada seseorang. Ini adalah bagian dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan secara integritas pasti akan melibatkan berbagai aspek secara lahiriah. Seorang pemimpin secara lahiriah itu pasti akan sudah terlihat. Apakah secara lahiriah itu bisa memimpin atau tidak? Di dalam memimpin itu ada dua. Yang pertama, secara lahiriah itu sudah mulai bisa memimpin. Misalnya kalau kita melihat anak-anak waktu bermain, misalnya kita contoh mengajak bermain, itu juga memberikan kemampuan mereka untuk memimpin. Kemudian membuat prakarya dan sebagainya. Nah, itu yang kita tahu sejak masa-masa itu. Kemudian integritas itu akan berkaitan dengan namanya moral. Moral kita bagaimana? Apakah moral kita baik atau moral kita buruk? Nah, itu akan memberikan dampak. Selain itu, di dalam integritas pasti akan terlihat pada etika. Seseorang yang memiliki etika yang baik, pasti dia mempunyai integritas yang baik. Terlebih karakter yang mulia. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita sama-sama mau belajar. Bagaimana menjadi seorang integritas atau menjadi seorang yang bisa mempertanggungjawabkan itu semua.
Kita belajar. Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, kalau dikatakan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan, berarti kita harus bisa menjadi integritas, menjadi seorang pemimpin, menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab. Menjadi suatu teladan itu tidak mudah. Memberikan suatu contoh itu tidak mudah. Orang akan melihat bagaimana teladan kita. Orang melihat bagaimana etika kita. Dalam contohlah kita katakan, Bapak, Ibu, Saudara semua pasti punya keluarga, anak. Mungkin kita punya anak, ya misalnya anak ada 3 orang. Yang tertua dikatakan sama papa mamanya, kamu harus bisa menjadi contoh kepada adik-adikmu. Nah, itu merupakan menjadi teladan. Demikian juga mungkin saya ini sebagai kakak tertua dalam saudara saya harus bisa menjadi teladan. Nah, itu yang dilakukan. Firman Tuhan sudah menyatakan di Titus 2 ayat yang ke-7, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Teladan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara semua, pasti kita akan melihat banyak hal. Di sekolah, pasti kita akan melihat sebagai seorang teladan. Guru bagaimana menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Kepala sekolah menjadi teladan yang baik. Di kantor, seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan yang baik. Nah, itu yang dilakukan. Di rumah tangga kita, orang tua kita, atau ayah ibu kita, papa mama kita bisa menjadi teladan. Nah, itu yang diharapkan untuk bisa menjadikan teladan. Kemudian lanjutnya ayatnya, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Jujur. Seseorang yang mempunyai integritas pasti ada unsur jujur dan bersungguh-sungguh. Ayat 8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan kepada kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita jujur, kita sehat, kita berintegritas, maka tidak ada orang yang menyebarkan tentang kita hal-hal yang buruk. Pasti orang akan memberitakan kepada kita tentang teladan kita, tabiat kita, etika kita itu menjadi baik. Kembali lagi ke pembacaan kita hari ini. Apakah Elah, Simri, dan Omri itu sudah menjadikan teladan yang baik bagi warganya, bagi bangsanya? Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan sudah menyatakan bahwa mereka mengajak bangsanya, mengajak rakyatnya untuk menyembah kepada berhala. Seorang pemimpin yang baik, dia harus melakukan integritas, dia harus bisa memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, itu untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalau raja di dalam firman Tuhan mengatakan membawa masyarakatnya untuk berbakti kepada Tuhan. Kita lihat dengan contoh seperti Musa. Musa membawa bangsanya untuk kepada Allah. Musa menuntun orang Israel untuk sampai ke Kanaan. Kita lihat contoh lagi, Yesus. Yesus itu memberikan dirinya untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dia memberikan integritas, karakter-karakter yang baik. Maka kita bisa meniru dia atau mencontoh teladannya, dan kita bisa melakukan apa yang menjadi perintahnya yang ada di dalam firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melayani. Seorang pemimpin yang baik untuk menjadi teladan itu harus bisa melayani. Di dalam melayani itu tidak akan mudah. Bagaimana melayani? Kita sudah banyak mendengar cerita atau sudah membaca seperti Raja Salomo. Bagaimana dia harus bisa melayani masyarakatnya? Bagaimana dengan adanya contoh yang kemarin kita sudah baca seperti memperebutkan anak dari 2 orang wanita ini. Maka Salomo diberikan hikmat. Bagaimana dia bisa melayani? Nah,
Melayani tidak mudah begitu saja, tetapi melayani harus dengan hati, melayani harus dengan segenap jiwa. Firman Tuhan sudah mengatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, dikatakan 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-7, kata mereka kepadanya untuk menjawab, jika pada hari ini engkau akan menjadi hamba rakyat, untuk mengabdi dan berbicara, untuk menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu yang baik di sepanjang waktu. Nah, firman Tuhan sudah memberikan contoh ini di dalam 1 Raja-Raja. Jika pada hari ini engkau akan menjadi hamba rakyat. Nah, berarti hamba rakyat ini adalah melayani rakyat, melakukan apa yang diinginkan rakyat. Ya, dikatakan juga mengabdi dan berbicara untuk menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Melayani perkara yang susah, tetapi itu harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa melayani. Tuhan Yesus sudah katakan kepada kita di dalam Lukas 22 ayat yang ke-26. Lukas 22 ayat yang ke-26. Dikatakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, firman Tuhan sudah jelas dikatakan, perkataannya di sini dikatakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Artinya kita harus bisa melayani. Bukan kita minta dilayani, tapi kita melayani. Melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan segenap jiwa, melayani dengan apa yang kita miliki. Itu yang harus. Seorang pemimpin harus bisa melayani. Di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa jika pada hari ini engkau akan menjadi hamba rakyat dan untuk mengabdi dan berbicara untuk menjawab mereka, ya, mereka akan menjadi hamba-hambamu. Nah, kita bisa melayani dengan banyak hal. Mungkin kita bisa melayani Tuhan dengan cara apa yang kita punya. Ya, kita misalnya bisa berdoa, melayani dengan mendoakan rekan-rekan kita yang sakit. Kita melayani, mungkin mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit, itu melayani. Melayani bukan hal sekedar melayani yang ada di mimbar, tapi melayani apa yang kita miliki. Apa yang bisa kita miliki itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus memberitakan firman atau menyampaikan firman Tuhan, maka banyak orang ingin menjadi seorang yang menjadi pemimpin. Maka pemimpin di sini harus bisa melayani. Pemimpin harus bisa melakukannya. Nah, raja-raja yang kita baca, Raja Omri, Raja Ela, Raja Zimri, apakah dia bisa melayani? Nah, apa yang harus kita lakukan menjadi seorang pemimpin? Nah, Bapak Ibu yang kekasih dimanapun Bapak Ibu berada, pemimpin itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Nah, kalau kita menjadi seorang pemimpin, kalau dalam keluarga, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dalam keluarga. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita memimpin keluarga kita untuk menjadi yang baik. Kita melayani, kita harus berintegritas dalam keluarga, dalam pekerjaan. Loh Pak, saya kan sebagai seorang karyawan, bagaimana saya bisa memimpin? Ya, meskipun kita menjadi seorang karyawan, kita pun dapat jadi memimpin. Memimpin di dalam hal yang kecil lah, katakan, menolong, melayani orang, bersikap baik, integritas, jujur, dan sebagainya. Itu sebagai pemimpin. Komitmen, ya. Kemudian ada rasa bertanggung jawab, itu sebagai seorang pemimpin.
Memimpin bukan hanya memimpin kepada apa yang ada, tetapi memimpin diri kita sendiri. Memimpin diri kita sendiri adalah memimpin yang paling susah. Contoh misalnya, bagaimana kita bisa mengatur waktu, memanage. Seorang pemimpin harus bisa mengatur waktu. Nah, kapan kita melakukannya, itu harus bisa. Kemudian seorang pemimpin harus jujur, komitmen, yang kita sudah bahas tadi ya. Nah, itu seorang pemimpin. Dalam pekerjaan pun, sekolah atau kampus, kita juga sebagai seorang pemimpin bisa mendisiplinkan diri itu sebagai seorang pemimpin dimanapun berada. Di gereja, dalam pemimpin ibadah, ya, di gereja, bukan hanya di dalam tempat ibadah yang besar-besar, tapi misalnya persekutuan doa, komsel, itu kita bisa menjadi pemimpin. Memimpin untuk kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan atau kita beribadah kepada Tuhan. Itu seorang pemimpin. Kemudian dalam organisasi. Nah, organisasi. Ini seringkali banyak sekali organisasi sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang bagaimana dalam suatu organisasi? Memimpin organisasi tersebut sesuai dengan tujuan. Nah, itu dikatakan pemimpin. Nah, kegiatan apa saja dalam melakukan? Banyak banget. Ya. Maka kita harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita sama bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa melayani. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai integritas. Nah, dua pembelajaran kita hari ini adalah apakah kita memiliki integritas? Tadi saya sudah menyampaikan integritas adalah kita mempunyai komitmen dan loyalitas. Kita mempunyai jujur, ya, bertanggung jawab, adil, bisa mengendalikan dan menguasai diri. Itu sebagai seorang pemimpin. Mari kita sama-sama belajar. Untuk memimpin, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan mengatur hidup kita. Amin. Firman Tuhan, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah belajar tentang firman-Mu, kami sudah belajar bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik Tuhan. Pakai kami Tuhan, biarlah apa yang kami dengar hari ini, Engkau boleh menguatkan kami, supaya kami boleh memimpin keluarga kami, memimpin rekan-rekan kami, memimpin jemaat kami, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami semua, kami dengan percaya, dengan iman, berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga akan menyertai kami, penghiburan dari Roh Kudus, cinta kasih Yesus Kristus akan menyertai kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih, kita akan ketemu pada pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru untuk kita semua. Amin.